Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yuridawati, NPM 18722062, Program Studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembibitan kelapa dalam. Kelapa dalam adalah golongan kelapa yang memiliki umur mulai berbuah cukup tua, yaitu 6-8 tahun. Umur kelapa ini bisa mencapai 100 tahun atau lebih. Tanaman kelapa ini memiliki nilai buah yang sangat baik. Kelapa dimanfaatkan sebagai sumber minuman, sumber makanan, bahan bangunan, obat-obatan, kerajinan tangan. Dan tanaman kelapa ini dijuluki dengan Tree of Life. Benih tanaman kelapa dalam. Benih tanaman kelapa dalam adalah bahan tanaman yang menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa dalam. Benih kelapa dapat diambil dari benih bina dan benih unggul lokal. Pembibitan kelapa dalam. Pembibitan adalah suatu tempat untuk memperoleh tanaman yang diperlukan untuk ditanam di kebun atau di lapangan. Pembibitan tanaman kelapa dalam meliputi beberapa langkah, yaitu pemilihan bahan tanam, penyiapan tempat pembibitan, penyemaian benih, pemeliharaan benih. Saya akan menjelaskan langkah pembibitan tanaman kelapa dalam satu persatu. Satu adalah pemilihan bahan tanam. Perbanyakan tanaman dipilih dari bahan tanam yang baik, yaitu berupa benih yang baik, agar mendapatkan hasil buah yang baik juga. Benih dipilih dari pohon induk yang baik dan bagus. Pohon induk yang bagus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Umur pohon 10-20 tahun. Produksi tinggi. 2. Batangnya kuat dan lurus. Daun dan tangkainya kuat. 3. Bebas dari hama dan penyakit. Adapun ciri buah yang matang untuk benih, yaitu 1. Umur lebih kurang 12 bulan. 2. 4/5 bagian kulit sudah berwarna coklat. 3. Bentuk bulat agak lonjong dan sabut tidak luka. 4. Bebas dari hama dan penyakit. 5. Panjang buah 22-25 cm dan lebar buah 17-22 cm. 6. Buah licin dan halus. 7. Air buah cukup. Benih yang terseleksi diistirahatkan lebih kurang 1 bulan di dalam gudang yang dengan kondisi kering, tidak bocor, tidak terkena sinar matahari langsung, suhu 25-27 derajat Celcius, dan dengan sirkulasi udara yang cukup. Tujuan peristirahatan ini adalah agar benih dapat tumbuh dengan baik karena mengalami proses pemasakan yang sempurna. 2. Penyiapan tempat pembibitan. Syarat-syarat tempat pembibitan yaitu 1. Lokasi datar. 2. Dekat sumber air. 3. Mudah dijangkau atau mudah diawasi. 4. Tempat dibersihkan dari gulma-gulma atau sisa-sisa tanaman yang lain. 5. Tidak tercemar hama dan penyakit. 6.
tersedianya humus yang baik. 7. Air tanah dibuat dengan membuat saluran air, drainase. 3. Penyemaian benih. Sebelum ditanam, benih disemai terlebih dahulu agar mendapatkan bibit yang baik. Persemaian ada 2 cara, yaitu 1. Persemaian di bedengan, 2. Persemaian di polybag. Saya akan menjelaskan satu persatu persemaian, yaitu 1. Persemaian di bedengan. Langkah-langkah persemaian di bedengan yaitu 1. Pembersihan lahan, yaitu pembersihan dari gulma-gulma dan sisa tanaman lainnya. 2. Pengolahan tanah sedalam 30-40 cm. 3. Penambahan pupuk kandang untuk menambah kesuburan tanah. 4. Pembuatan bedengan dan saluran air drainase. 5. Penyemaian kelapa, jarak disesuaikan dengan lamanya pembibitan. 6. Sebelum benih dibenamkan ke tanah, benih dicelupkan terlebih dahulu ke larutan insektisida untuk mencegah serangan rayap. 7. Penyemaian dilakukan dengan membenamkan benih. Pada bagian 2/3 dibenamkan ke dalam tanah dan 1/3 bagian di permukaan tanah. 8. Pemberian naungan jika diperlukan, yaitu jika udara terlalu panas. 9. Pemeliharaan. Pemeliharaan berupa penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. 2. Penyemaian di polybag. Polybag yang digunakan berukuran 50 x 40 cm dengan ketebalan 0,2 mm. Langkah-langkah penyemaian di dalam polybag. 1. Pengisian polybag dengan topsoil halus. Apabila tanah berat, maka campurkan dengan pasir, yaitu dengan perbandingan 2:1. 2. Benih kelapa disayat pada bagian tangkai buah. 3. Benih kelapa yang sudah disayat maka dimasukkan ke dalam fungisida. 4. Lalu masukkan 2/3 bagian benih ke dalam polybag. 5. Lalu polybag disusun. 6. Lakukan pemeliharaan seperti penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. 4. Pemeliharaan. Pemeliharaan ada beberapa langkah, yaitu penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. 1. Penyiraman. Penyiraman dilakukan dengan gembor dan sprinkle sebanyak 5 liter per hari. Dilakukan pada pagi hari dan sore hari. 2. Penyiangan. Pembersihan gulma yang dilakukan 1 bulan sekali, yang dilakukan secara mekanis maupun herbisida. 3. Pemupukan. Pemupukan dilakukan 1 bulan sekali dengan menggunakan NPK dan magnesium. 4. Pengendalian hama dan penyakit. Pemeliharaan ini dilakukan terus-menerus hingga bibit siap ditanam. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker dan hand sanitizer. You look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near.
so